Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi sangat penting ya. Di sini datang dari salah satu media yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya apakah pengangkatan P3K guru molor, tendik dialihkan ke outsourcing, honorer dihapus. Nah, ini tentunya menjadi salah satu berita yang cukup penting ya. Di sini dikatakan bahwasanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tidak berjalan mulus. Bahkan untuk tahun ini belum jelas jadwalnya. Bahkan di sini dikatakan oleh Ketua Pengurus Besar ya Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI Unifa Rosyidi pun sudah bersuara meminta agar pemerintah segera mengangkat guru honorer menjadi P3K. Amin ya. Jadi kemudian di sini jangan sampai kata Unifa guru honorer ikut terdampak kebijakan penghapusan honorer. Nah, pengurus Badan Khusus Honorer BKH PGRI Provinsi Riau, Eko Wibowo juga mendukung Unifa. Menurut dia, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang status kepegawaian di instansi pemerintah daerah itu berdampak luas, seperti itu ya. Nah, kemudian itu terlihat dari pada putusan kepala daerah yang tidak lagi mengalokasikan anggaran gaji honorer pada 2023. Kebijakan pemerintah menghapus honorer pada 28 November 2023 mengakibatkan banyak gubernur, wali kota, bupati tidak lagi menganggarkan gaji lewat APBD 2023, kata Ekowi sapaan akrab Eko Wibowo kepada gpnn.com. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, saat ini banyak guru honorer gelisah. Ya, kenapa gelisah? Mereka was-was tidak terakomodasi di 2023 sehingga bakal masuk dalam daftar yang dihapus. Nah, dia kemudian boleh juga menyoroti status tenaga kependidikan tendik yang belum ada kebijakan apapun. Ironisnya ada wacana akan dialihkan ke outsourcing. Nah, di sini menurut Bapak Ekowi kebijakan tersebut sangat tidak berkeadilan dan memicu kecemburuan di kalangan guru honorer dan tendik yang sejatinya satu paket pecah menjadi dua kubu. Honorer bercerai-berai karena kebijakan pemerintah. Lalu dikatakan guru adalah pekerja profesi yang wajib mendapatkan penghargaan sama seperti pahlawan nasional. Tugas guru sangat berat. Ya, mengajar dan mendidik mencerdaskan anak bangsa menjadi manusia berakhlak mulia. Guru tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi canggih. Tokoh muda pendidikan Tokoh muda pendidikan Riau itu menambahkan sudah saatnya Presiden Joko Widodo mengangkat guru honorer dan tendik yang terdata di Dapodik menjadi aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K. Semoga Presiden Jokowi mendengar jeritan kami, tolong pengangkatan honorer tanpa tes, pungkas Ekowi. Amin ya, mudah-mudahan saja. Nah, terkait dengan jadwal terkait pengangkatan guru lolos PG menjadi ASN P3K, di sini kita bisa mendapatkan 3 informasi ya. Nah, oke. Jadi ada 3 berita ya yang sangat penting untuk 193.000 guru lulus PG Bapak Ibu ya, guru lulus PG P3K tahun 2021 terkait pengangkatan menjadi ASN. Yang pertama di sini kami mencoba menghubungi ya layanan Kemendikbud ya. Di sini dikatakan bahwasanya selamat malam ya, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Perihal tersebut mengenai SE Kemenpan RB tanggal 22 Juli 2022 maka tidak akan berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ya. Inti pertanyaan admin di sini bahwasanya apakah SE Menpan RB terbaru tahun 2022 tertanggal 22 Juli 2022 apakah nantinya berdampak terhadap pelaksanaan P3K di tahun 2022. Nah, hasilnya adalah tidak ya, tidak berdampak. Di sini dikatakan selamat malam, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Perihal tersebut mengenai SE Kemenpan RB tanggal 22 Juli 2022 maka tidak akan berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Jadi ini satu informasi penting bagi 193.954 guru lulus PG terkait SE 2022 dari Kemenpan RB itu ternyata tidak berdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Mudah-mudahan saja ya, meskipun secara tidak langsung dengan adanya pendataan honorer ini sebenarnya ada dampak secara tidak langsung, yaitu molornya jadwal ya di bulan Agustus terkait pengangkatan sesuai dengan lini masa Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja biarkan molor, yang penting diangkat, intinya sebegitu ya, moto kita seperti itu ya. Enggak apa-apa molor, yang penting diangkat semua menjadi ASN, seperti itu. Amin ya, amin.
Kemudian informasi kedua bagi guru ini, Prof. Nunuk saja mengatakan bahwa terkait dengan jadwal pendaftaran P3K Guru 2022 itu memang belum ada info Bapak Ibu ya, belum ada info secara resmi ya, belum ada info secara resmi. Kemudian informasi yang ketiga yang perlu Bapak Ibu ketahui terutama bagi guru yang lolos PGI itu terkait dengan pendataan honorer. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ini ya terkait dengan pendataan honorer. Nah, di sini dari pelaksana tugas Menpan RB Bapak Mahfud MD mengingatkan bahwasanya untuk deadline batas waktu pendataan honorer jangan sampai lewat 30 September 2022. Nah, ini sangat terkait dengan nasib pelamar prioritas juga Bapak Ibu ya, karena kalau misalkan Pemda tidak menyelesaikan deadline pendataan honorer, maka nantinya daerah itu dianggap tidak mengajukan data pegawai non ASN. Jadi nantinya tidak akan terpetakan untuk diangkat menjadi ASN. Jadi ini menjadi salah satu yang perlu Bapak Ibu guru juga ketahui ya. Nah, jadi jelas di sini dikatakan bagi pejabat pembina kepegawaian P3K yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN itu dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Nah, bayangkan kalau Pemda atau suatu daerah itu dianggap tidak memiliki honorer, tentunya siapa yang mau diangkat menjadi ASN kalau begitu Bapak Ibu ya. Nah, surat tertanggal 22 Juli ditandatangani PLT Menpan RB Mahfud MD berisi tentang pendataan pegawai non ASN ya. Di situ terisi tentang pendataan pegawai non ASN. Dalam suratnya Mahfud meminta setiap PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam suratnya Mahfud meminta setiap PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, untuk pemetaan tenaga honorer Mahfud MD mengeluarkan 5 instruksi kepada para PPK yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama Bapak Ibu ya adalah melakukan inventarisasi data pegawai non ASN dan menyampaikan data yang dimaksud ke BKN paling lambat 30 September 2022. Nah, ini yang pertama. Kemudian kedua adalah penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani PPK. Kemudian yang ketiga, perekaman data pegawai non ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non ASN, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non ASN agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi deadline-nya itu 30 September 2022 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan data-data ya, dokumen-dokumen diperlukan untuk pendataan honorer nantinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.